Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Ibu baik juga. Semoga semua anak-anak Ibu tetap semangat dalam belajarnya dan menjalankan puasanya ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba untuk KN-nya dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah. Oke, baik. Ibu absen dulu ya untuk mengecek siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir. Untuk yang disebutkan namanya, acungkan tangan ya. Siva Nur Afifah hadir. Sipa Kamelia hadir. Taufik Irsyad hadir. Tasya Aulia Komarullah hadir juga. Wina Rahayu hadir. Wina Sukmadewi hadir. Yanwar hadir. Yunijar Yasin hadir. Yustin hadir. Alhamdulillah, anak-anak kelas Ibu hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, di sini masih ada yang ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Coba tunjuk tangan yang ingin menjawab. Oke, boleh. Wina Rahayu, benar, bernapas. Ada lagi? Tasya boleh? Berpindah tempat. Ada lagi? Satu lagi? Boleh? Oh, Taufik, berkembang biak. Nah, benar. Semuanya itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup ya anak-anak. Nah, karena kali ini kita membahas tentang sistem pernapasan, jadi sistem pernapasan itu berkaitan dengan bernapas, di mana dalam bernapas itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, untuk kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nah, dengan belajar sistem pernapasan ini, anak-anak itu diharapkan bisa mencapai indikator. Yang pertama itu dapat menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi struktur dan fungsi organ penyusun sistem pernapasan. Kemudian yang ketiga, menganalisis proses mekanisme pernapasan pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Begitu anak-anak. Nah, Ibu mau tanya lagi, kenapa sih oksigen itu diperlukan? Kenapa oksigen itu diperlukan oleh makhluk hidup? Emang manfaatnya apa? Nah, sebelum anak-anak Ibu menjawab, coba kita tonton dan lihat bersama video berikut ini. Respiratory system. To understand the process of breathing, in humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes: the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores.
blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. Oke. Videonya kan udah ditayangkan ya. Di sini ada yang ingin mencoba menyimpulkan video tersebut menjelaskan tentang apa? Ada yang ingin menjawab? Boleh Yanwar? Coba, kenapa Yanwar? Kata teman kita, saudara Yanwar, dia bilang video di atas yang telah disajikan itu mendeskripsikan tentang proses pernapasan yang terjadi pada manusia. Ada lagi? Yustin ingin menjawab? Boleh, sok. Benar, kata Yustin, video tadi itu menunjukkan organ-organ yang terlibat ketika pernapasan, ketika kita menghirup udara. Nah, semua jawabannya benar ya anak-anak, tapi Ibu akan coba menjelaskan lagi supaya kalian lebih memahami. Yang pertama itu ada pengertian sistem pernapasan, di mana di sana ada yang disebut dengan bernapas dan ada yang disebut dengan respirasi. Bernapas adalah proses menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Udara yang dihirup itu berupa oksigen dan udara yang dikeluarkan itu berupa karbon dioksida. Kemudian untuk respirasi itu sendiri merupakan proses perombakan zat makanan yang terdapat pada makhluk hidup yang dibantu dengan oksigen. Jadi oksigen yang kita hirup itu berfungsi untuk mengoksidasi zat makanan sehingga berubah menjadi energi. Makanya makhluk hidup itu memerlukan oksigen. Jadi oksigen itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Begitu. Kemudian sistem pernapasan itu terdiri dari organ-organ pernapasan. Yang pertama itu ada hidung. Hidung itu merupakan alat pernapasan yang langsung bersentuhan dengan udara luar. Jadi hidung merupakan organ pertama ketika kita melakukan atau bernapas gitu. Jadi yang pertama kali dilalui adalah hidung. Di hidung makhluk hidup atau pada manusia itu terdapat di dalamnya rambut-rambut halus, kemudian selaput lendir, kemudian ada konka dan indera pembau. Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa ada manfaatnya. Jadi ketika hidung kita
dalamnya terdapat rambut-rambut, itu ada kegunaannya. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk menyaring partikel-partikel asing yang ikut masuk bersama dengan udara. Kemudian ada selaput lendir. Nah, selaput lendir itu akan menahan kotoran, debu, zat asing yang masuk, sehingga dia itu nggak masuk ke saluran selanjutnya. Jadi dia nempel di hidung. Jadi ketika anak-anak ibu misalnya hidungnya gatel terus ada bupil, itu wajar saja. Berarti ada indikasi bahwasanya udara di sekitar kalian itu tercemar. Yang ketiga ada konka. Nah, konka ini berisi kapiler-kapiler darah. Dia berfungsi untuk menyamakan suhu lingkungan udara. Misalnya, udara yang di lingkungan kita itu dingin. Ketika kita hirup melewati saluran hidung, konka tersebut akan menetralisir, mengubah suhu dingin tadi menjadi hangat. Terus ketika hidung kita kering, konka tersebut akan berfungsi melembabkan hidung kita. Kemudian yang keempat ada indera pembau. Nah, indera pembau itu adalah reseptor. Ketika ada bau atau zat yang aneh, jadi si indera pembau akan mendeteksi agar tidak masuk, otomatis kita akan menutup hidung. Yang ketiga ada faring. Faring ini terdapat di belakang rongga hidung, berbentuk celah atau pekat. Kemudian ada laring. Laring adalah jembatan yang menyambungkan organ hidung dengan organ trakea. Di laring itu terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Di dalam dindingnya itu terdapat otot yang mampu menggerakkan, menutup dan membuka glotis. Kemudian selain glotis, di laring itu ada juga saluran atau pita-pita suara. Nah, pita suara itu akan bergetar ketika ada udara yang masuk. Misalnya ketika anak-anak berbicara, nah akan mengeluarkan suara. Nah, itu akibat ada udara yang masuk. Kemudian dalam laring itu ada yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis itu saut terbuka. Dia akan menutup apabila ada zat makanan yang masuk. Maksudnya ketika kita makan dia akan menutup agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan atau ke dalam paru-paru. Yang ketiga ada trakea, batang tenggorokan, yaitu bentuknya seperti pipa ya, seperti pipa, seperti cincin-cincin, ada lempeng-lempengannya, menghubungkan laring dengan bronkus. Kemudian organ selanjutnya bronkus atau cabang batang tenggorokan. Ini anak-anak, trakea, batang yang berupa pipa, kemudian bercabang, ini bronkus. Jadi bronkus itu ada dua bagian, sebelah paru-paru kanan dan sebelah paru-paru kiri. Bronkus ini ada cabang-cabang lagi ya. Nah, itu disebut dengan bronchiolus. Setelah organ bronchiolus ada organ paru-paru. Organ paru-paru itu adalah organ yang terletak di rongga dada. Di rongga dada ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Fungsinya untuk bernafas. Kemudian dia dilindungi oleh lapisan yang sangat tipis dan elastis yang disebut dengan pleura. Jadi ketika dia mengembang mengempis,
karena ada pleura yang melindunginya. Kemudian ada diafragma. Diafragma ini adalah sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Kemudian ada alveolus. Alveolus adalah kelanjutan dari bronchiolus, di mana tadi kan bronchiolus itu adalah cabang-cabang halus. Nah, di ujung cabang tersebut ada saluran-saluran lagi, saluran berupa gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Nah, alveolus ini juga sangat tipis ya, elastis, dan dindingnya itu dijadikan sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita lanjut ke B, mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan ini ada dua. Dia bisa secara sadar dan tidak sadar. Bernapas secara sadar itu seperti apa? Nah, kita akan bernapas secara sadar ketika kita melakukan pengaturan-pengaturan ketika kita bernapas. Seperti saat berolahraga, kita menarik napas panjang. Nah, itu kan diatur, berarti itu secara sadar. Kemudian pernapasan yang tidak disadari, itu contohnya adalah ketika Januar sedang tidur. Proses pernapasan itu kan terus berlanjut ya, tapi ketika tidur kita tidak akan sadar. Nah, itu salah satu contoh mekanisme pernapasan yang tidak disadari. Mekanisme pernapasan itu dalam prosesnya selalu ada dua siklus. Yang pertama itu adalah inhalasi dan ekspirasi. Inhalasi atau inspirasi atau proses menghirup udara, dan ekspirasi atau ekhalasi atau proses menghembuskan udara. Nah, di sini ada gambar ya, gambar proses inspirasi dan proses ekspirasi. Nah, dalam proses inspirasi menghirup udara dan proses menghembuskan udara atau ekspirasi itu ada dibagi lagi menjadi dua pernapasan. Pernapasan dada dan pernapasan perut. Ibu membawa contoh alat peraga yang dari bahan bekas untuk ini sebagai media untuk menggambarkan proses inspirasi dan ekspirasi. Jadi bisa dilihat ya anak-anak, proses inspirasi itu kan proses menghirup udara. Coba sebelum ibu mencontohkan alat peraganya, coba Yuanijal coba bernapas, menghirup udara. Apa yang akan terjadi pada organ pernapasan kita? Coba. Ya, jadi ketika kita menghirup udara, paru-paru kita mengembang kan? Terus ketika kita menghembuskan udara, paru-paru kita mengecil. Nah, itu contoh dari yang dipraktikkan oleh teman kita Dinda. Nah, ini ibu bawa alat peraga dari botol minuman. Nah, bisa diperhatikan ya anak. Ketika ibu tarik seperti ini, berarti itu adalah proses menghirup udara. Nah, balonnya mengembang. Ketika ibu lepas, balonnya mengkerut. Nah, kelihatan nggak sih? Ya, nanti boleh dipraktikkan sendiri ya ke depan. Tadi kan proses dalam mekanisme pernapasan itu ada dua siklus. Siklus inspirasi menghirup udara dan eksalasi menghembuskan udara, melibatkan dua jenis pernapasan, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pada pernapasan dada, proses inspirasi itu mekanismenya udara masuk, kemudian tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk sehingga volume rongga dada membesar. Jadi udara masuk, rongga dada terangkat, volume paru-paru
ada ekspirasi. Udara keluar dihembuskan, tulang rusuk udara dihembuskan keluar, tulang rusuk turun karena otot interkostal berelaksasi dan volume rongga dada mengecil. Itu pernapasan pada dada. Yang kedua, pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini juga ada siklus inspirasi dan ekspirasi. Nah, siklus inspirasi pada pernapasan perut itu udara masuk seperti biasa, inspirasi, udara masuk, kemudian otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, bentuknya mendatar, kemudian volume dada mengembang atau membesar. Kemudian pernapasan perut dengan proses ekspirasi atau mengeluarkan udara, menghembuskan udara. Prosesnya udara keluar, kemudian otot diafragma relaksasi, kalau inspirasi kontraksi, kalau ekspirasi relaksasi, sehingga diafragmanya itu berbentuk melengkung sehingga rongga dada mengecil. Jadi gitu ya anak-anak mekanisme pernapasan. Selanjutnya C, gangguan sistem pernapasan. Nah, gangguan sistem pernapasan itu ada sistem pernapasan atas dan ada sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan atas itu terdiri dari hidung, laring, faring, dan trakea. Sedangkan sistem pernapasan bawah itu terdiri dari bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Di sini ada penyakit asma, influenza, tonsilitis, faringitis, pneumonia, dan lain-lain. Untuk anak-anak semua diperhatikan ya dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan evaluasi berupa latihan soal. Ada 3 soal. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada gambarnya penyakit asma. Ini tonsilitis atau amandel. Ya, amandel itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur, sehingga ada peradangan di sini. Kemudian ada TBC paru-paru, ada pneumonia, ada kanker, dan ada faringitis. Ibu hanya menjelaskan sekilas ya. Nanti anak-anak baca lagi bukunya, cari literatur yang lain supaya intelektualnya itu atau wawasannya itu semakin banyak diperolehnya. Kemudian upaya pencegahan sistem pernapasan. Coba Taufik, kan di sini sudah ada beberapa gangguan sistem pernapasan. Menurut Taufik, cara untuk menghindari atau mencegah supaya sistem pernapasan kita tetap sehat itu gimana, Taufik? Iya, kalau Taufik untuk mencegah agar terhindar dari misalkan influenza, katanya influenza itu bisa tersebar melalui udara. Jadi kita harus pakai masker, kata Taufik. Ada lagi? Yustin, boleh apa? Nah, kata Yustin, salah satu gangguan sistem pernapasan itu adalah kanker paru-paru. Gambarnya ya anak-anak, kanker paru-paru. Cara mengatasinya kata Yustin itu dengan tidak merokok, karena di samping rumahnya tetangganya ada yang sakit paru-parunya sampai batuk-batuk berdarah. Itu gara-gara dia perokok yang aktif banget gitu, sehari bisa beberapa bungkus. Kemudian ada lagi satu lagi sebelum Ibu memberikan soal, ada yang menyampaikan salah satu upaya pencegahan sistem pernapasan agar tidak terjadi penyakit sistem pernapasan. Kenapa Tasya? Kata Tasya, salah satu caranya
dan respirasi. Bernapas itu adalah menghirup udara berupa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari luar tubuh ke lingkungan. Respirasi itu adalah proses perombakan atau proses oksidasi dari makanan diubah menjadi energi dengan bantuan oksigen. Adapun organ-organ yang terlibat dalam proses pernapasan itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus. Nah, dalam proses pernapasan itu ada pernapasan yang disadari dan tidak sadar. Disadari karena kita bisa kontrol, dan tidak disadari karena dia itu prosesnya otomatis karena otak yang mengaturnya otak. Tadi sudah disebutkan contohnya, contoh pernapasan sadar itu orang yang sedang melakukan olahraga, yang pernapasan tidak sadar contohnya orang yang sedang tidur. Kemudian dalam siklus pernapasan itu mekanisme pernapasan ada dua, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi menghirup udara, ekspirasi mengeluarkan atau menghembuskan udara. Nah, inspirasi dan ekspirasi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Kemudian dalam sistem pernapasan itu ada gangguan atau penyakit, salah satunya asma, influenza, terus ada tonsilitis, faringitis, kanker paru-paru, pneumonia, banyak lah. Nah, itu disebabkan oleh ada yang disebabkan virus, bakteri, jamur, dan banyak lagi. Kemudian yang terakhir, upaya pencegahan sistem pernapasan. Tadi kata teman-teman kita Yanuar, bisa pakai masker, hidup sehat yang baik, terus menjaga makanan, cuci tangan, jangan jajan sembarangan. Nah, itu dengan semua ya teman-teman. Mungkin itu sedikit review dari mata pembelajaran hari ini. Ibu akan kasih soal ya, latihan soal untuk kalian. Waktunya itu cukuplah 20 menit atau 30 menit. Cuman ada 3 soal, 2 uraian, kemudian ada teka-teki silang. Bagi anak-anak yang tadi menyimak dari awal sampai akhir, pasti 5 menit juga selesai menjawab soalnya. Ya. Oke, karena jam pelajaran yang telah berakhir, jangan lupa soalnya atau latihan soal yang sudah diberikan dikumpulkan oleh KM ke guru ya. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang masih semangat sampai akhir pelajaran walaupun sedang puasa. Semoga berkah ya. Nah, maka untuk itu kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.